pembahasannya adalah Java Input Output. Kita melihat teori mengenai stream di Java yang mewakili input dan output. Bagaimana stream ini nantinya mewakili suatu data di sumber tertentu yang mengalir secara berurutan, sekuensial gitu ya. Seperti mengalirnya air. Gitu. Jadi program bisa kita atur untuk bisa membaca atau juga menulis ke suatu sumber ataupun tujuan tertentu. Nah, ini kemarin yang kita bahas. Nah, sekarang saya ingin membahas contoh-contoh ya. Di tugas juga kemarin semua sudah mengerjakan kaitannya dengan stream. Ada 2 stream kemarin, ada berbasis byte, kemudian ada juga berbasis karakter gitu ya, 8 bit dan 16 bit. Oke. Untuk melihat contoh-contohnya akan saya perlihatkan. Videonya belum hidup ternyata ya. Lupa, sorry. Oke, saya akan perlihatkan contoh dari penggunaan stream. Nah, yang pertama file input stream ini ya. Jadi saya sudah buatkan contoh-contoh programnya. Kita akan bahas baris per baris. Nah, ini seperti apa gitu ya. Karena memang nantinya kita banyak latihan kaitannya dengan materi-materi sampai terakhir nanti bisa menggabungkan materi-materi ini menjadi satu program yang network aware seperti yang di awal sudah saya jelaskan. Oke, jadi yang pertama ini yang basic sekali itu file input stream. Jadi program nantinya bisa membaca. Input itu artinya membaca dari sumber tertentu dan bisa menampilkan, memanipulasi isi dari data tersebut. Nah, ini adalah contoh program yang sederhana sekali yang bisa kita buat. Jadi, file input stream ini nanti objek yang mewakili suatu file di pad atau di lokasi tertentu di hard disk. Nah, pertama, untuk bisa mengakses berbagai macam kelas di input-output, berbagai macam kelas stream yang ada di Java, maka kita harus panggil dulu package java.io-nya. Nah, ini harus kita panggil dulu, baru kemudian nanti muncul berbagai macam kelas stream yang kita butuhkan. Kemudian buat kelasnya dengan nama file input, kemudian method main-nya. Nah, kemudian penggunaan block try dan catch. Nah, ini juga ditekankan bagaimana ini akan mempermudah khususnya dalam handling error gitu ya. Jadi di block try ini nanti kita memasukkan coding untuk stream yang kemudian statement-statement lainnya kaitannya dengan fungsi di program tersebut. Nah, untuk bisa menangkap error yang ada di sini, maka kita perlu nyatakan di block catch ini nantinya untuk mencetak gitu ya, kira-kira apa sih error yang muncul, misalnya terjadi error di block try ini, ditangkap di catch gitu ya, dimana di sini jenis errornya karena ini IO ya nanti IO exception gitu. E-nya ini terserah kita mau ganti apa. Nah, yang pertama kita buat dulu ya, karena ada 3 kan langkah dasar itu untuk membuat stream. Kita bahas dulu kemarin.
yaitu membuka di sini artinya kita buat objeknya gitu ya. Nah, di sini misalnya file input stream, nama objeknya itu input stream dengan kita definisikan konstruktornya dengan parameter ini adalah nama file ya. Nama file yang akan kita hubungkan dengan objek stream ini. Namanya adalah contoh1.txt. Jadi kita akan membaca data yang ada di contoh1.txt ini. Kemudian sifat pembacaan ya dari file input stream karena masuk ke byte stream ya, stream berbasis byte akan menghasilkan integer. Integer ini mewakili karakter yang ada di file ini, di mana encodingnya adalah ASCII gitu ya. Nah, ASCII, nah ini masuk ke kita namakan data ya, data. Ada yang raise hand tadi? Nggak ada nih ya, kira ada pertanyaan. Iseng mungkin ya. Oke. Jadi ada integer data nantinya untuk variabel untuk menyimpan data-data yang ada. Data yang ada di sini apa namanya di contoh 1.txt. Nah, supaya bisa terisi maka kita panggilkan objek dengan metode read ya, karena memang ini kan input maka metode yang terkait yaitu read. Nah, sehingga data ini terisi gitu ya. Jadi pembacaannya itu satu per satu gitu ya. Jadi ini kondisi awalnya dibaca maka akan dicek di sini. Nah, di perulangan ini karena operasi kedua kan adalah mengulang gitu ya, melakukan perulangan karena pembacaannya satu per satu. Jadi misalnya di contoh satu ini ada kalimat ya, berarti pembacaannya per karakter gitu. Sehingga harus diulang melalui perulangan ini prosesnya sehingga semuanya bisa terbaca. Nah, kondisinya adalah perulangan berjalan jika tidak menemukan -1. Nah, -1 ini mewakili akhir dari data tersebut, akhir dari file contoh1.txt ini. Ya, kemudian kita inginkan di sini adalah ini mencetak ya, dicetak isi dari data ini nanti isi ada di dalam file ini nanti akan kita cetak ke layar gitu ya. Biar kelihatan hasil pembacaannya seperti apa. Kemudian dibaca lagi untuk mengecek lagi kondisi berikutnya karena nanti kan dicek lagi kan sebelum sampai -1 perulangan akan terus dilakukan. Kemudian yang terakhir itu adalah menutup ya, menutup stream tersebut karena kaitannya dengan results di sini untuk membebaskan memori yang digunakan oleh variabel atau di sini objek yang sudah kita buat. Yaitu nah, berikutnya adalah kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Jadi untuk bisa berjalannya blok kode ini dengan normal, maka kita harus buat dulu nih di sini apa namanya file ini harus ada gitu, harus ada yang dibaca. Kalau tidak maka ini akan dieksekusi gitu ya, yang catch IO exception ini yang akan dieksekusi. Sebentar saya cek dulu filenya. Oke, yang ini ya yang perlu saya jelaskan juga ini, saya lupa. Jadi ini menggunakan ya, relative path gitu ya. Jadi ada absolute path, ada relative path. Jadi ini nantinya akan disimpan atau dibaca di folder project
yang kita buat ini gitu ya. Berbeda nanti misalnya kita menggunakan absolute path, misalnya kita kasih di situ C, misalnya di lokasinya C dengan folder procnet misalnya, dan contoh satu, maka diarahkan ke sana gitu ya. Tapi jika dinyatakan seperti ini, berarti ini absolute path. Jadi dimanapun folder project-nya ditempatkan, maka di sanalah akan dibaca gitu. Contoh satu ini. Saya coba buka untuk, jadi di Eclipse itu biasanya di C user, nanti ada folder Eclipse workspace. Oke, saya coba jalankan. Oke, di sini file tidak ditemukan ya. File tidak ditemukan karena memang file contoh satu ini tidak ada gitu ya. Sehingga kita harus membuat dulu file tersebut gitu. Ini dia lokasi dari tadi file atau folder project-nya, maka saya akan tambahkan contoh satu aja ya, supaya ada yang dibaca. Kita tuliskan adalah stream pertamaku ya. Kita cek lagi. Nah, ini hasil pembacaan ya, yang ditampilkan di konsol gitu ya. Nah, ternyata bentuknya ini tidak bisa dibaca gitu ya, karena memang sifat pembacaannya adalah nanti integer. Integer ini mewakili karakter yang ada di file tersebut. Nah, jadi ini angka-angka yang mewakili karakter tersebut. Misalnya kita ingin rubah, misalnya ya, yang kita rubah adalah misalnya di sini kita, karena kita tahu isinya karakter ya, bisa kita casting di sini supaya nanti yang dicetak itu ya data karakter yang ada di file tersebut gitu. Nah, sehingga yang dibaca itu ya sesuai yang ada di sana. Nah, ini untuk file input stream. Contoh sederhana sekali dari file input stream. Ya, sampai di sini mungkin ada komentar, ada yang ditanyakan mungkin, atau lancar gitu bisa mengikuti. Oke, belum ada respon, kita lanjut berikutnya. Nah, lawan dari berikutnya ini atau lawan dari sebelumnya ini adalah file output ya. Tadi itu melakukan pembacaan. Sekarang bagaimana kita sebaliknya menulis, program ini akan menuliskan suatu data ke tujuan tertentu, di mana di sini adalah file ya, ada file gitu ya. Jadi file output stream masih berbasis byte. Pertama tentu saja import java.io. Ini hal yang harus yang pertama diingat. Jika tidak ada maka pasti error. Namanya kelas ini adalah file output, kemudian method main-nya. Kemudian di blok try ini kita definisikan objek stream-nya dan apa yang dilakukan. Oke, kita buat objek dari file output stream ini dengan nama output stream, new file output stream, contoh2.txt. Contoh2.txt gitu ya. Contoh2.txt artinya nanti objek stream ini mewakili file ini gitu, sehingga kita bisa menulis ke file tersebut melalui ini, objek ini. Nah, kemudian supaya ada yang dituliskan, maka kita buat satu variabel berjenis string ya.
String dengan nama string dengan isi halo apa kabar bosku gitu ya, bosku. Sering kita dengarkan bosku gitu ya. Nah, setelah itu berikutnya kita panggil metode. Nah, jadi kan kalau file input tadi itu metodenya read. Nah, sekarang itu metodenya write. Output stream.write. Apa yang di-write? Yang di-write itu adalah tadi string ini, variabel string ini untuk memanggil sifat pembacaan. Nah, ada metodenya juga untuk string ini, yaitu getBytes. Untuk mengambil bytes-bytes yang ada di dalam string ini. Jadi semuanya diambil. Jadi tidak dilakukan perulangan di sini karena string ini sudah ada metode untuk mengambil langsung gitu ya isinya. Sehingga isi dari string ini nanti akan di-write ke sini, ke file contoh2.txt. Kemudian ditutup untuk membebaskan sumber daya. Kemudian kita siapkan untuk exception handling-nya di sini. Oke, kita coba untuk jalankan. Oke, sudah saya run. Dan memang hasilnya tidak kelihatan karena kita tidak nyetak ini kan, apa namanya? Tidak nyetak ke layar atau apa, karena kita nyetaknya itu ke file. Berarti kita cek sekarang filenya di lokasi sini. Berarti ini kan folder project. Nah, kalau kita mau alamat yang lain atau lokasi yang lain yang bisa kita tambahkan absolute location ya. Kalau ini kan relatif absolute path gitu ya. Ini kan relative path. Kita buka. Nah, tadi oke, stream. Nah, di sini sudah ada contoh 2. Contoh 2 ini berisi tadi yang sudah di string tadi ya, yang sudah kita buat tadi, halo apa kabar bosku. Nah, ini contoh penggunaan penggunaan file output stream, kebalikan dari input tadi. Jadi kita bisa menuliskan ke lokasi tertentu pada suatu file. Oke. Ya, ada yang ditanyakan sampai di sini? Kaitannya dengan file input, file output. Jadi masih sangat sederhana sekali. Harapan saya ya bisa dipahami yang sederhana ini gitu, karena nanti contoh-contohnya juga yang lain lebih ini ya. Oke, ada yang bertanya melalui chat. Chatnya tidak muncul, oke. Maaf Pak, ingin bertanya apakah data yang write hanya berupa di dalam parameter saja? Apakah bisa dari sumber lain seperti teks lain maupun dari internet? Oke. Untuk pembacaan ini tidak harus teks ya, txt ya. Jadi berbagai macam file bisa dibaca. Karena ini bersifat byte ya, jadi data mentah, berbagai macam data itu bisa dibaca oleh program yang kita buat menggunakan file input atau file output ini. Nah, nanti di latihan ada nanti model latihan, nanti contoh yang lain gitu ya. Ini kan txt mungkin ya, sehingga tadi kita masukkan string. Nah, yang lain pun bisa gitu, enggak terbatas hanya string saja. Gitu ya. Nanti di contoh-contoh yang lain mungkin kita lihat ya. Novel ya tadi ya.
chatnya kok nggak muncul ini. Chat. Ctrl H. Gimana? Ini ya, apa namanya? Kita lihat yang lain ya, supaya mungkin nggak dilihat di sini di contohnya string ya, hanya string. Nah, tapi yang lain nanti kita bisa lihat. Oke, kita next aja lah. Oke, berikutnya kemarin di tugas itu kan ada juga data stream. Kita coba yang data stream ini lah. Nah, salah satu subclass juga yang bisa kita gunakan adalah data input stream, data output stream. Nah, jadi di suatu file bisa saja isinya itu adalah tipe data yang primitif, artinya di Java itu sudah ada gitu, seperti integer, long, float gitu ya, double misalnya ya. Nah, bagaimana nanti bisa dibaca ataupun bisa ditulis jenis data tersebut gitu ya, atau bisa kita manipulasi misalnya ya. Kita ambil, kita lakukan apa misalnya operasi misalnya karena ada integer di sana atau mungkin double. Nah, itu maka kita bisa menggunakan data input, data output stream. Nah, di sini contoh ya. Contoh berikutnya ini kita akan menggunakan data input stream dan data output stream. Pertama, tentu saja import package java.io. Import saja semua. Asterisk di situ ya. Nah, di sini dibuatkan pertama adalah pengecekan file gitu ya. Jadi ada kelas file yang disediakan di mana nanti kita bisa cek nih gitu ya. Kita bisa panggil file.exist gitu ya untuk mengecek dulu misalnya di folder tertentu gitu sudah ada enggak gitu ya atau belum gitu. Kalau belum maka dibuatkan file tersebut. Nah, jadi ini yang pertama itu dicek dulu ada enggak di sini. Jadi filenya itu contoh data stream.txt. Lokasinya adalah folder project-nya. Dicek di sana, jika ada file sudah ada. Kalau file sudah ada berarti ya langsung loncat gitu ya nanti ke berikutnya. Kalau tidak ada maka dibuatkan gitu ya. Dibuatkan. Tadi sih di folder itu sudah ada kayaknya tadi filenya. Dibuatkan ya. Ini perintah untuk membuat create new file. Nah, nanti bisa dieksplorasi metode yang digunakan. Jadi ada kelas file, kita buat objek filenya untuk membuat file di lokasi tertentu. Ini pesannya, file baru dibuat, cetak lokasi filenya dengan memanggil getFet. Ya. Kemudian jika ada masalah, ya, tidak bisa membuat file, mungkin karena apa mungkin ya, di restrict access atau apa. Ini exception-nya untuk pembuatan tadi. Kalau ada error ya dicetak di sini. Nah, setelah file tersebut berhasil dibuat, maka berikutnya adalah dilakukan input-output terhadap file tersebut. Nah, input-output. Jadi file sudah dibuat kan, filenya kosongan nih. Filenya kosongan di lokasi tersebut gitu ya. Nah, kita pertama ingin mengisi file terlebih dahulu gitu ya. Ingin mengisi file itu terlebih dahulu dengan data gitu ya. Sehingga ya kita buat di sini objek untuk menuliskan dulu ya, kita isi dulu gitu. Nah, berarti dengan data output stream. Nah, data output stream ini bisa digabungkan gitu ya. Jadi harus di chain atau dirangkai dengan stream lainnya. Biasanya ini adalah file output stream yang tadi ya.
Jadi file output stream yang tadi dirangkai. Nah, ketika kita membuat objek data output stream ini dengan nama out, maka ketika membuat konstruktornya, parameternya itu ini adalah konstruktor untuk membuat tadi ya file output stream. Nah, new file output stream dengan parameter file.getName. Nah, berarti kan nama file tadi. Ke lokasinya kan sudah jelas tadi ya, file getName gitu. Sehingga dibuatkan satu buah objek data output stream di mana nanti kita bisa munculkan metode-metode untuk menuliskan data berupa variabel atau tipe primitif yang ada di Java. Nah, ini ketika ini sudah dibuat, maka kita bisa langsung panggil out dot apa gitu ya. Kita ingin menuliskan integer mungkin ke file tersebut, maka kita tulis 70 misalnya sampai integer, atau kita mau tulis double, nah kita tambahkan file pecahan gitu ya, desimal gitu. Kemudian float misalnya ya kita tuliskan sesuai dengan format float misalnya ya. Nah, berarti sampai di sini file tersebut sudah terisi nih, terisi oleh data ini gitu ya, primitives. Nah, untuk kepentingan pengujian, maka sekaligus di sini kita akan buat objek untuk data input stream. Artinya dari data yang sudah dituliskan itu kita coba baca data yang sudah dituliskan tadi itu. Nah, kita baca, maka kita perlu satu objek lagi nih, objek data input stream dengan nama in, di mana konstruktornya ini sama dengan yang sebelumnya yang ini ya. Tetapi karena kita perlunya untuk input, maka kita kita rangkai dengan file input stream. Kemudian nama filenya yang sama seperti tadi. Sehingga kita dibuatkan satu objek in, di mana nanti kita bisa baca gitu ya. Kita baca isi dari file tersebut. Nah, untuk kepentingan pencetakan ya, kepentingan pencetakan di layar gitu ya, supaya melihat bahwa memang berhasil nih prosesnya, maka kita simpan isi yang tadi kita tuliskan ke file itu dalam satu variabel. Var1 ini bertipe integer, ini untuk menyimpan hasil pembacaan integer yang ada di file tersebut gitu ya, in.readIn. Yang double ini dengan nama var2 untuk membaca read double dari file tersebut. Kemudian float var3 in.readFloat. Jadi data berjenis float, bertipe float akan dibaca, disimpan di var3. Baru kemudian dicetak ini untuk kepentingan menampilkan ke layar, sehingga nanti kelihatan bahwa prosesnya berjalan. Kemudian kita tutup dua-duanya, out in dan out ya. Tadi kemudian ini catch tadi untuk menangkap jika ada error gitu ya. Jadi kita sudah membuat ya, dua objek data output stream dan data input stream. Jadi jika saya gambarkan dari awal, kita buat file dulu ya. File ini kosongan, tidak ada isinya. Kita tempatkan di lokasi folder project-nya. Setelah berhasil dibuat kosongan, kita isi dengan data dengan bertipe integer double float. Nah, ini untuk mengisi ini berarti kita perlu ada stream, objek stream, yaitu out ini ya, yang mewakili file output stream tadi. Oke, write berhasil dilakukan. Kita tampilkan lagi hasil penulisan tersebut ke layar dengan menyimpan dulu ke dalam variabel-variabel ini, baru kita cetak ke layar gitu ya.
Nah, jadi bagaimana hasil dari program ini kita lihat. Nah, ini hasil running dari contoh program ini. Jadi karena tadi filenya sudah ada ya, maka muncul pesan ini, file sudah ada. Kalau filenya tidak ada, maka nanti dibuatkan terlebih dahulu dan yang muncul itu file berhasil dibuat. Nah, setelah dibuat, kemudian proses dituliskan ya, dituliskan. Jadi sebelum ini, setelah dibuat ini langsung dituliskan melalui tadi out ini ya, dituliskan. Baru kemudian setelah berhasil dituliskan, dibaca dan ditampilkan di layar gitu ya. Jadi ada dua proses di sini, ada input, ada output gitu. Jadi data input stream atau output stream ini ya dikhususkan untuk berbagai macam tipe data bukan bentukan, primitif gitu ya yang ada di Java. Oke, ada yang ditanyakan mungkin dari contoh ini ya. Jadi Saya kan Pak, ada mau nanya Pak. ya, siapa ini? Sulhan Pak. Sulhan ya, ya. Ya. Oh ya Pak, tadi nanya juga Pak tadi yang terkait file ini yang sama yang file input.java juga tadi. Tadi Oke. yang file input.java sempat ngebaca yang untuk kelas file input streamnya kan punya metode buat ngeread-nya Pak dari file yang sudah ada, dari teks yang Hmm. sudah ada. Hmm. Itu dia pakai input stream.read doang gitu Pak. Dan itu pun dia nyimpan dalam variabel dan tipe datanya integer. Itu yang pertama saya tanya Pak, kenapa harus nyimpannya itu ke variabel integer, kenapa enggak ke string aja? Karena tadi yang tak lihat di file yang terakhir tadi Bapak jelasin soal data stream itu, yang data input stream kan punya metode dari kelasnya itu dia buat nge-read langsung untuk spesifik untuk variabel tertentu gitu kayak tadi read integer, read float, read double. Apakah karena beda kelasnya jadi terbatas juga metodenya atau memang file input streamnya emang cuma punya read doang gitu dan harus disimpan dalam integer karena file input stream bisa ngebaca untuk bentuk data byte doang gitu Pak. Itu aja sih Pak mau ditanya. Oke, saya ini ya, saya buka slide kemarin dulu lah. Nah, oke, tadi pertanyaannya terkait dengan integer gitu ya. Nah, jadi di byte stream ini nantinya sifat pembacaannya itu adalah integer gitu ya. Memang abstrak superclass itu ya untuk input stream dan output stream itu sudah ditentukan ya, integer, sehingga nanti berbagai macam data ya yang ada di file gitu ya, karena umum file itu tadi kan contohnya txt, bisa saja yang lain. Nah, di contoh berikutnya nanti ada lagi ya, .jpg misalnya nanti ya, di contoh itu ada. Semuanya disimpan dalam integer gitu ya, karena sifat pembacaannya itu ini berbasis uh, byte byte stream, jadinya range integernya itu terbatas, hanya ini ya, 1 byte gitu ya, 0 sampai 255 gitu ya. Kalau yang karakter itu lebih luas, jadi 2 byte, 16 bit gitu ya, 0 sampai 65 ribuan gitu ya. Memang dibuat seperti itu ya Sulhan ya, diwakili oleh integer. Data apapun yang dibaca ya nanti diwakili oleh integer gitu. Untuk metode read yang dilakukan gitu. Kalau kita ingin menampilkan bentuk asli datanya, kita bisa lakukan tadi ya, kita tambahkan casting gitu ya, merubah bentuknya, merubah tipe datanya. Jadi memang sudah ditetapkan kalau integer ini, Sulhan ya, sifat bawaan dari superkelas ini adalah integer. Tetapi nanti ada
tambahan-tambahan untuk menampilkan sesuai dengan aslinya gitu ya. Oke. Oh ya Pak, nanya lagi dikit Pak. Ya, lanjut. Ya berarti kalau Pak, kalau mikir simpelnya kan kalau kita pakai kelas file input stream kan cuma bisa nge-read aja itu pun integer. Kenapa enggak kita pakai yang kelas data input stream aja gitu kan, karena bisa mencakup beberapa tipe data gitu Pak, kayak read integer, read double apa segala macam gitu Pak. Jadi bukan integer saja yang dibaca, bukan itu ya. Sifat pembacaannya gitu ya. Jadi apapun data yang dibaca nanti dibentuk ke dalam integer, diwakili oleh integer gitu ya. Jadi kan ini kan contohnya txt aja ya, txt. txt. txt ini kan isinya string ya, tadi bisa kita baca ya, bisa kita baca. Karakter-karakter yang bisa kita baca ini nanti akan di-convert ke integer. Berbeda tadi dengan yang data input dan data output. Nah, kalau itu memang isi dari file itu yang integer. Nah, itu bisa dibedakan ya. Gitu ya Sulhan ya. Jadi Oh ya ya Pak, ya Pak. integer itu sifat pembacaannya ya. Apapun datanya, karena kan dibaca mentahnya ya. TXT, KJPG itu nanti dibaca itu sebagai integer gitu ya. Adapun isi dari data tersebut, baik itu string gitu ya. Jadi kan kita contohnya string. Nah, string itu isinya kan. Nah, itu semua akan dirubah ke integer dulu. Gitu ya. Jadi tadi kan data input stream itu kan kebetulan ada membaca data integer ya, karena memang di file itu isinya integer gitu. Kalau kita tampilkan isinya tetap nanti akan berubah menjadi integer lain gitu. Ngerti enggak? Apa maksudnya? Bisa ditangkap enggak? Ya 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 Pak. Ya. Saya tadi Pak agak bingung, soalnya kan tadi yang pertama itu kan Ya. bentuknya string, terus dia harus Ya. baca jadi integer, dan waktu nampilinnya itu harus di casting pakai char gitu. Jadi Ya, saya ya. mikirnya tadi Pak, waktu kita pakai kelas yang data input stream, nanti munculnya auto string gitu, kita nge-read-nya pakai Enggak, string ya. gitu. Oh ternyata ya gitu. Oh iya Semua Pak, yang ngerti dibaca ngerti itu Pak. nanti di-convert ke integer ya. Untuk bisa menampilkan sebenarnya baru kita rubah gitu ya. Kalau string tadi kita pakai char tadi. Kalau integer di dalam file itu integer, maka kita pakai data input, data output ini gitu ya. Oke, bisa ya, Silhan ya. Iya Pak, Nah, ngerti Pak. kita Baru lihat sekarang tahu beda kelasnya Pak. ya gitu. Coba kita cek contoh yang lain biar lebih ini ya. Oke, tadi mungkin data stream ini karena membaca integer tadi itu ya. Mungkin jadi di sini maksudnya isi dari file ini yang integer. Kalau pembacaannya itu semua nanti dalam bentuk integer. Oke, gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Nanti kita lihat contoh yang lain juga. Nah, untuk berikutnya, nah ini contoh eh, kita akan melakukan copy gitu ya, copy file. Nah, ini kalau ini bentuknya JPG, ini ininya apa namanya? Filenya ini JPG gitu ya. Jadi file input stream yang nanti kita pakai, berbagai macam file bisa kita baca ataupun kita write gitu, kita tulis. Nah, ini contohnya kalau gambaran mudahnya ini adalah mengcopy file. Nah, jadi ketika kita mengcopy file itu ada proses di sana ya. Ada proses. Pertama, dibaca dulu filenya itu. Dibaca filenya oleh program tersebut dan pasti ada stream di sana yang bekerja. Nah, dilakukan perulangan untuk membaca bit demi bit file tersebut. Dibaca,
Kemudian jika kita ingin mengkopinya, berarti kita perlu objek untuk menuliskannya. Nah, makanya kita perlu objek ke output. Output ya benar. Di sini menggunakan file output stream. Oke, saya jelaskan. Jangan lupa package java.io, nama kelasnya, kemudian di dalam metode main ini kita definisikan dulu beberapa variabel yang kita gunakan. String ini untuk mewakili ini ya. Jadi nanti ada file di Procnet, folder Procnet drive C dengan nama testin.jpg. Kemudian nanti ada file str dengan folder yang sama dengan nama testout.jpg gitu. Nah, kita ingin mengcopy file ini dan dijadikan file ini di folder yang sama. Jadi pada awalnya ini aja yang ada gitu. Dari pembacaan ini nanti kemudian dituliskan sehingga berhasil di-copy. Berarti kita butuh dua objek, file input stream, file output stream. Ya. Nah, di sini ada start time, elapsed time. Untuk mengecek waktu yang dibutuhkan proses ini, ya kita perlu buat waktunya nanti untuk menangkap waktu di sistem. Nah, ini file. Untuk membuat file, kita buat dulu filenya ya. Kita buat dulu filenya, kemudian nanti di pencetakan di konsol, kita capture size dari file tersebut berapa byte. Nah, untuk proses pembacaan dan penulisannya, maka kita perlu, tadi sudah kita definisikan di awal, ada in dan out gitu ya, sebagai objek file input stream dan file output stream. Maka kita harus detailkan dulu, kita panggil konstruktornya ya, file input stream dengan ini. Nah, ini contoh yang menggunakan absolute path gitu ya, drive, lokasi di drive tertentu, folder tertentu. Dua-duanya kita definisikan ya. Kemudian start time, dan ini untuk kepentingan menghitung waktu prosesnya, mengambil waktu sistem. Kemudian int. Nah, ini kembali saya ingatkan bahwa sifat pembacaannya adalah nanti integer, sehingga kita perlu integer untuk menyimpan hasil pembacaannya nanti gitu ya. Integer dengan nama byte read. Kemudian dilakukan perulangan. Nah, dilakukan perulangan di mana byte read ini akan diisi dengan data yang ada di in ini. Jadi byte demi byte yang ada di file ini ya, karena nanti kan pembacaannya byte demi byte. Nah, disimpan ke integer ini gitu ya. Dan sekaligus dilakukan pengecekan. Kalau belum -1 berarti perulangannya terus jalan. Kemudian di dalamnya sekaligus dituliskan. Nah, ini proses kopinya di sini. Dibaca dulu di sini byte demi byte dari file ini dibaca ya. Sekaligus dicek di sini. Kalau masih belum ini, kemudian sekaligus dituliskan ke out write dari isi ini dari tadi yang sudah diisi dengan in.read ini. Jadi begitu seterusnya. Dibaca dulu, hasil pembacaannya tuh disimpan di byte read, kemudian dituliskan. Nah, dituliskan ke objek out ini yang mewakili testout.jpg gitu ya.
Itu terus berlangsung sampai ketemu -1. Nah, kemudian ini elapsed time ini untuk mengecek waktu dari awal tadi, waktu sistem yang saat ini setelah selesai ini dikurangi start time tadi. Ya. Sehingga nanti keluar waktu pemrosesan. Nah, itu di block try, kemudian catch, nah, kemudian finally. Nah, finally ini kalau sebelumnya kan try catch aja. Ada yang dinamakan dengan block finally. Block finally ini biasanya nanti untuk menutup gitu ya sumber daya tersebut. Jadi misalnya in kita tutup, bisa kita cek dulu jika in tidak sama dengan 0 maka ditutup. Out juga ditutup sehingga sumber dayanya bisa dibebaskan gitu. Jadi block finally ini akan selalu akan selalu dieksekusi. Misalnya ada error di try ini, ada error di baris mana gitu ya. Jika tidak ada block try ini, kan berhenti program ya, programnya berhenti. Sedangkan misalnya jika kita tempatkan close-nya di sini, in.close-nya di sini, maka tidak dieksekusi yang ini, sehingga ada sumber daya yang masih hidup gitu. Misalnya errornya ada di sini ya, berarti kan stop di sini. Nah, di sini tidak dieksekusi ini, berarti masih ada itu objek in-nya masih hidup atau out-nya masih hidup. Berbeda jika menggunakan block finally ini. Apapun yang terjadi di sini nanti ini akan dieksekusi. Misalnya ada error atau berjalan normal, ini pasti akan dieksekusi di block finally ini. Jadi berguna untuk membebaskan sumber daya. Oke. Nah, ini bagaimana program ini bisa berjalan. Jadi sesuai namanya, file copy no buffer. Jadi murni langsung menggunakan file input dan file output. Pembacaannya langsung ke hard disk nih, langsung ke file itu gitu. Pembacaannya langsung ke file tersebut. Saya cek dulu di foldernya sudah ada belum. C Procnet. Oke. Saya coba jalankan. Oke, file size is 0 byte. File not found. Nah. Jadi muncul error karena memang file test in-nya memang nggak ada gitu ya. Jadi jika saya cek folder C Procnet, nah memang masih kosong, nggak ada file yang dibaca sehingga error gitu. Coba saya masukkan sekarang. Namanya test in. Test in. Oke, ini JPG. Saya coba jalankan lagi. Oke, berarti sudah ada filenya sekarang ya. Sudah ada filenya. Di sini dibaca size gitu ya. Ukurannya 24.758 byte atau 24 KB gitu ya. Waktunya ya sekitar 329 milisecond. Nah, ini untuk mengcopy. Jika kita lihat folder tadi, nah di sini sudah dibuatkan gitu ya, dikopikan. Artinya tadi prosesnya berjalan. Ini, oke, jadi berhasil berarti tadi dibaca file ini, kemudian dituliskan menjadi file ini. Nah, proses
copy yang kita lakukan di komputer, nah nanti di sana ada proses stream input dan output gitu ya. Nah, jadi ini file yang dibaca itu adalah JPG gitu, JPG dengan tujuan untuk mengcopy file tersebut sehingga sama file awal dengan file hasil kopiannya gitu. Itu ada yang ditanyakan sampai di sini dari contoh ini mungkin tadi Sulhan mungkin. Jadi tadi kan di awal tuh teks gitu ya, teks, oke. Contoh awal itu teks. Nah, ini JPG, ini file JPG sudah bisa. Kemudian tadi sumber lain teks ataupun dari internet. Nah, kalau sudah internet nanti berarti sudah mendekati ini ya, berarti tujuan akhir ya nanti di pertemuan berikutnya kalau untuk internet. Ini ada yang ini apa namanya? Raise hand. Itu yang tadi apa yang sekarang? Muhammad Naufal? Oh, yang tadi ya, belum di lower hand ya. Masih raise hand tuh. Gimana yang lain? Ada dua kemungkinan. Sudah paham, diam sudah paham, atau diam blank gitu ya. Jangan sampai lah gitu. Oke, saya lanjut sekarang ya. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan berikutnya. Oke, sekarang file copy buffer ya. Nah, kalau tadi kan apa namanya? Tanpa buffer, langsung file input stream, file output stream. Prosesnya langsung ke hard disk gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk tujuan efisiensi kita bisa chain, kita bisa rangkai seperti tadi contoh data stream itu kan kita rangkai dia dengan data input atau data output. Nah, ini bagaimana supaya lebih efisien waktu. Tadi kan 24 kilobytes itu sekitar 302 berapa gitu, 300-an milisecond. Nah, bagaimana kita coba sekarang menggunakan buffer. Jadi buffer itu ya tempat penyimpanan sementara lah gitu, reservoir gitu. Jadi file ini yang dibaca ini nantinya dimasukkan ke objek buffer ini gitu ya. Chunk filenya gitu, chunk bongkahan filenya itu dikopikan ke sini. Sehingga pembacaannya itu memori ke memori karena disimpan ke objek ini gitu. Objek stream dengan buffer jenis buffer stream. Begitupun out ini juga nantinya dibaca, ditampung dulu gitu ya, baru kemudian di ini. Nah, ini yang dilakukan di sini. Prosesnya hampir sama, tetapi yang berbeda di sini adalah penambahan ini in dan out. Yang sebelumnya itu file input stream, maka ini buffer input stream, buffer output stream. Tetap nanti akan melibatkan file input stream di bawah gitu ya. Ini sama untuk mengecek file gitu ya. Kemudian kita mendefinisikan in out, objek in out ini. In ini karena tadi berjenis buffer input stream, maka di konstruktornya itu new buffer input stream. Dengan parameter di sini konstruktor untuk file input stream tadi ya. New file input stream
in file str, jadi string tadi. Nah, jadi begini caranya untuk membungkus. Nah, tadi juga data input stream kan seperti ini ya, dibungkus. File input stream ini nanti di dalam ini sebagai parameter. Begitupun untuk out, sama dibungkus juga, nah, membungkus file output stream ini nanti. Itu sehingga yang diproses itu nanti adalah in dan out dari buffer input stream. Sifat atau metodenya itu sama ya, sama, tidak ada beda dengan file input stream, file output stream. Nah, ini sama juga, ini tidak ada bedanya kan dengan yang tadi, panggil in.read, out.write gitu ya, sama. Kemudian ini pengecekan elapsed time, waktunya. Ini menutup. Nah, bagaimana hasilnya dibandingkan dengan yang tadi? Kita coba. Nah, ini file yang sama dibaca dan dituliskan itu dalam waktu 3 milisecond. Ya. 3 milisecond saja. Tadi 300-an milisecond gitu ya. Karena filenya kecil gitu kan. Filenya besar pasti lebih lama gitu kan. Sehingga menguntungkan sekali gitu untuk menggunakan buffer ini. Menambahkan buffer input ataupun buffer output sebagai objek yang meningkatkan efisiensi pembacaan gitu ya. Jadi file-file yang besar misalnya, karena kan ada perulangan ya, kalau langsung menggunakan file input atau file output, perulangan yang dilakukan ini nanti akan mengakses hard disk. Jadi bayangkan ada proses di hard disk ya, hard disk muter gitu, perulangan terus. Pasti ada waktu yang lebih yang dibutuhkan. Nah, kalau di sini bongkahan filenya itu dikopikan ke buffer ini, tempat penyimpanan sementara atau reservoir, dan pembacaannya nanti memori ke memori. Kita pasti sudah tahu bahwa memori utama itu pasti lebih cepat daripada sekunder gitu ya. Nah ini yang menyebabkan elapsed time-nya ini lebih cepat. Gitu. Ada yang ditanyakan dari dua perbandingan ini? Hening ya, siang mungkin sudah ada yang di alam lain mungkin ya, join dulu terus udah gitu ya, nggak tahu juga sih. Masih belum ada Pak yang ditanyakan. Oke, berarti gimana Rido? Jelas ya, Rido 17. Iya Pak, kayaknya udah paham. Udah paham Coba ya? dulu kayaknya di internet. Ya. Insya Allah. Coba Nah dulu itu, di laptop maksudnya. ya itu kunci dari mata kuliah programming atau programming kan latihan ya. Nah ini saya membuka saja, membuka cakrawala ya, apa istilahnya, membuka ini wawasan. Nah berikutnya dicoba. Kalau nggak dicoba sendiri ya nggak bisa gitu. Saya sudah menyiapkan juga latihan-latihan ya. Selain ini, nah, saya mempersiapkan juga latihan nanti di akses di Brajah. Nah, misalnya ini contoh untuk file input stream ya, versi lain. Kalau tadi kan misalnya tadi kan relative path. Nah, ini gimana kalau menggunakan absolute path gitu ya. Di lokasi tertentu prosesnya sama. Nah, tentu saja ada integer di situ ya. Kemudian ada perulangan, ya sama ya. Perulangan ini perulangan.
Perulangan untuk membaca. Dan mencetak ke layar ya. Nah, kemudian nanti outputnya seperti ini misalnya, karena memang tadi ya integer. Ini kan dot ini ya, dot. Isinya bisa kita taruhkan teks atau apa, yang tetap kalau kita mau cek hasil pembacaannya, hasil readingnya ya yang akan muncul itu ini gitu. Kalau kita ingin melihat bentuk aslinya ya perlu kita rubah lagi dari kita casting seperti contoh sebelumnya. Nah, ini untuk penulisan gitu ya. Penulisan di sini saya berikan contoh. Ada array dengan bertipe integer gitu ya. Ini dengan nama sum data berisi urutan-urutan integer. Nah, integer ini mewakili kode karakter-karakter tertentu sehingga nanti di file tujuan penulisan ini nanti di sini ada x, y, z, dat. Jadi dari array ini ditulis satu persatu dan dimasukkan ke file ini nanti. Dan hasilnya bisa dilihat ya. Jadi ini urutan-urutan integer ini saya ambil dari sini gitu ya, biar ada proses kebalikannya. Jadi ini diterjemahkan nanti di file itu malah bisa dibaca gitu ya. Ini nanti ketika dimasukkan file ini malah akan menjadi karakter lagi gitu. Karakter yang sebenarnya. Karena ini mewakili karakter-karakter yang bisa kita baca ASCII gitu. Ini buffer input stream, nanti bisa dicoba. Buffer output stream. Buffer output stream. Nah, ini tadi yang mau copy file JPG. Ratusan, ini dengan buffering 6 milisecond gitu ya. Kemudian ada juga untuk penulisan gitu, ada yang dinamakan try with resources gitu ya. Jadi disediakan juga ini untuk ini menutup resource secara otomatis ya. Tidak perlu kita panggil method close untuk objek-objek stream tersebut. Jadi caranya ya ini setelah try ini nanti kita bisa definisikan. Nah, disinilah kita definisikan objek file input dan file outputnya. Ini sehingga nanti tidak perlu lagi kita panggil metode close untuk masing-masing in dan out ini. Kalau prosesnya sih tetap sama yang ini ya. Tetap, tapi bedanya ya ini definisinya ini di blok setelah try ini gitu. Jadi masalah format penulisan yang mewakili nanti penutupan resource secara otomatis. Nah, ini yang no buffer dan juga with buffer gitu. Nah, itu. Kemudian ada file reader dan file writer. Nah, ini juga contoh untuk karakter based stream ya yang sejajar dengan file input stream, file output stream. Kalau di sini kan sifat pembacaannya itu 2 byte itu atau integer yang dihasilkan itu lebih luas gitu. Sifat pembacaannya lebih ini apa namanya? Kita bisa panggil read line gitu, lebih besar sifat pembacaannya. Jadi bisa nanti dalam bentuk karakter yang dibaca itu karakter. Jadi program ini nanti bisa dicoba akan menuliskan
ke file out.txt, kalimat atau kata yang kita definisikan di program. Ini string message ini hello world, hello world. Hello world, hello world ini nanti akan ditulis ke file ini out.txt gitu ya. Nah, itu yang dilakukan di sini. Nah, ini try with resources tadi itu sekaligus mempraktikkan try with resources tanpa menutup. Kemudian out.write message out.flash. Nah, ini menuliskan string tadi itu, string ini ke file ini gitu. Sehingga nanti file ini tulisannya adalah hello world, hello world. Dari kosong menjadi hello world setelah proses ini. Dari data yang sudah dimasukkan, dari kata ini yang dimasukkan ke out.txt, berikutnya adalah dibaca gitu ya, dibaca, kemudian ditampilkan ke layar. Nah, ini bisa menggunakan in.readline. Mungkin yang membedakan tadi berbasis karakter dan berbasis byte itu ini ada juga in.readline, langsung bisa dibaca dalam bentuk line gitu ya, karakter. Satu baris langsung bisa dibaca gitu. Ini apa namanya? Dicetak ke layar sehingga nanti di layar itu hasilnya ini. Nah, ini bisa dicoba nanti, coba masing-masing ya, karena memang perlu latihan masing-masing. Kalau tidak latihan ya akan susah dipahami gitu, karena memang inti dari belajar atau programming itu ya latihan, practice makes perfect gitu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Untuk absensi gimana? Sudah ya? Sudah diisi ya? Presensi sudah. Oke, yang hari ini apa sih? B ya? B, oke. 29. 29 nih yang isi. Berarti itu yang hadir ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti ya cukuplah untuk ini. Berikutnya nanti bisa dicoba-coba ya. Saya upload di Berajah nanti untuk latihan. Dan tentu saja banyak sumber yang lain gitu untuk latihan. Dan untuk diskusi nanti bisa melalui grup ataupun saya membuat forum gitu ya di Berajah, itu bisa nanti bisa ditanyakan lewat sana untuk materi ini gitu ya. Oke, sudah menjelang asar gitu ya. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini sebagai pengganti kemarin ya. Terima kasih sudah hadir walaupun mungkin ada yang tadi bentrok jadwalnya ya. Karena saya yang salah berarti ya, mengambil jam pengganti di jam yang sudah ditetapkan. Tapi tadi kan ada videonya nanti saya upload, jadi silahkan bisa dicek di sana. Oke, saya tutup berarti untuk pertemuan hari ini. Kalau ada, ada chat tiba-tiba. Oh, terima kasih. Saya kira ada pertanyaan. Oke, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.